Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan unboxing sebuah buku yang sangat menarik yang berjudul Manusia Bugis. Buku ini ditulis oleh Christian Pelras. Ya, oke. Selamat menyimak ya. Manusia Bugis diterbitkan oleh penerbit Ininawa. Dan buku yang sementara saya pegang ini merupakan buku cetakan kedua yang terbit pada Desember 2021. Ya, cetakan pertama itu diterbitkan pada Januari 2006. Ya, saya sesungguhnya pernah memiliki buku ini, tapi saya tidak tahu di mana disimpan atau siapa yang pinjam ya. Ya, tapi alhamdulillah saya kembali dapat menemukan dan membeli buku ini melalui saudara Ridwan Alimuddin, dan beberapa bagian dari buku di daftar isinya ini akan saya paparkan. Misalnya bab mengenai pendahuluan yang menerangkan tentang orang Bugis, tanah Bugis, kemudian bahasa di Sulawesi Selatan, serta suku Bugis dan tetangganya di Sulawesi Selatan. Untuk bagian pertama, itu berisi bab mengenai pembentukan identitas Bugis dan asal-usul hingga ke zaman klasik. Ya, di sini akan dipaparkan bukti dan sumbernya secara arkeologis, epos dan teks sejarah, dan sumber-sumber luar. Ya, kemudian manusia Bugis juga berisi mengenai pembahasan mengenai Sulawesi Selatan pada masa awal, ya, yang berupa hipotesis konstruksi prasejarah Bugis. Dan sejarah awalnya termasuk untuk periode Bugis awal dalam teks Lagaligo, termasuk dalam pelayaran perdagangan maritim. Jadi buku ini sangat menarik sekali. Dan pada bagian lain, misalnya bangkitnya kerajaan historis yang berisi mitos dan sejarah mengenai asal-usul berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan dan di ambang sejarah, serta upaya untuk melepaskan diri dari kekuasaan Luwu. Nah, pada bab kedua, di sini membahas mengenai masyarakat dan budaya yang bertahan dan yang berubah. Misalnya dari sistem tradisional ke modern atau kekerabatan gender dan perkawinan. Ya, manusia Bugis juga membahas mengenai stratifikasi sosial, penguasa, wilayah kekuasaan dan kerajaan, serta proses pengelompokan dan struktur internal Wanua, serta mengenai hubungan patron klien. Ya, jadi bagaimana dengan konteks misalnya kehidupan spiritual dan mental. Nah, di sini juga dibahas ya tentang agama dan ritual, kesusastraan dan seni. Ya, saya kira pembaca dapat segera memiliki buku ini, buku yang sangat menarik tentu saja. Ya, Bung Nirwan Ahmad Arzuka yang memberi pengantar di buku Manusia Bugis ini mengatakan di salah satu paragrafnya bahwa di tangan para sarjana seperti Lombard, Pelras dan sederet nama yang lain, etnologi dan etnografi yang punya akar pada pelukisan kehidupan bangsa-bangsa yang dianggap barbar berkembang menjadi persembahan yang hangat dan murah hati dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Sesuatu yang sungguh kian dibutuhkan dalam dunia yang memang tak punya batas-batas yang tak tertembus, tetapi yang kadang masih ingin disekat dan dibuat kedap oleh batas-batas bikinan manusia itu sendiri. Akhirnya, silakan membaca buku ini, ya, buku yang sangat menarik untuk kita diskusikan dan kita tarik sejumlah kearifan yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.